Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa kita sudah berada di bulan September lagi. Pada bulan September biasanya kita ada pertemuan BKSN, bukan? Nah, pada tahun 2021 ini tema besarnya adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Kita diajak untuk menyadari kalau Yesus sangat peduli kepada kita, di mana Dia senantiasa menemani, menguatkan, dan membimbing kita, terutama pada saat kita sedang berada di jalan yang terjal, di dalam badai yang dahsyat, maupun pada saat kita di padang gurun yang tandus. Yesus selalu ada dan menjadi sahabat bagi kita, dan bagi semua orang yang putus asa, yang kehilangan, yang menderita, juga bagi orang-orang yang bertobat. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tema yang pertama, yaitu sahabat bagi mereka yang putus asa. Di masa pandemi ini ada banyak orang yang putus asa karena berbagai alasan, seperti kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan, kesulitan keuangan, habisnya tabungan, dana pensiun, dan hidup tanpa mata pencaharian. Bahkan ada juga banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Meninggalnya keluarga terdekat, orang tua, pasangan, saudara, bahkan juga anak dan mantu. Sepertinya musibah datang bertubi-tubi. Banyak orang yang merasa sudah tidak sanggup lagi menanggung beban hidup. Bahkan mungkin mereka sudah merasa putus asa, merasa sendirian dan jauh dari Tuhan. Merasa bahwa malapetaka sudah di depan mata. Dunia seolah-olah sudah runtuh dan hidup sungguh tidak adil. Hingga beranggapan kalau Tuhan sudah tidak menyertai mereka lagi. Ya benar, tentu anggapan ini sangat salah. Bacaan kitab suci diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Di mana diceritakan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi mendahulinya, juga menyuruh orang banyak pulang karena Dia ingin naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Memang kebiasaan orang Yahudi yang saleh adalah selalu menyediakan waktu untuk berdoa kepada Allah, terlebih lagi pada Yesus. Dan Yesus berdoa dengan sangat khusyuk, di mana durasinya dapat diperkirakan, yaitu sejak menyuruh orang banyak pulang, yang tentunya pada saat hari masih terang, hingga hari sudah malam. Sementara perahu murid-muridnya yang sudah beberapa mil jauhnya sedang diombang-ambingkan akibat gelombang angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, Yesus datang dengan berjalan di atas air. Dia tahu kalau para muridnya sedang dalam masalah besar. Bayangkan, para murid yang kebanyakan adalah nelayan yang tentu sudah sering mengalami gempuran ombak dan gelombang. Kalau mereka sampai ketakutan, tentu hantaman ini luar biasa. Jauh lebih hebat dari biasanya. Dan Yesus datang untuk mendampingi dan menguatkan mereka. Namun saat melihat Yesus, mereka malah ketakutan. Mereka kira hantu. Saat itu tentunya memang kapal belum ada lampu yang memadai. Mungkin hanya ada lampu minyak, yang apinya pun kalau tidak mati, ya tentu sudah sangat redup karena angin yang hebat. Dalam kegelapan tentunya sangat masuk akal kalau mereka pikir itu adalah hantu laut yang ingin mengganggunya. Karena laut sering dianggap sebagai gudangnya kekuatan jahat atau gelap. Dan bisa juga mereka belum benar-benar mengenal Yesus yang adalah Tuhan, yang pasti mampu berjalan di atas air laut, serta Yesus yang mempunyai kemampuan mengatasi segala kekuatan gelap atau jahat. Di sini Yesus juga dapat dikatakan menampilkan figur Allah pencipta, dan dapat disandingkan dengan Kejadian 1 ayat 2. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan saat mereka ketakutan, Yesus datang menenangkan mereka dengan berkata, "Tenang, aku ini." Sepertinya Yesus mau sedikit menyingkap siapa dirinya kepada para murid. Seperti Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. "Aku adalah aku." Dapat kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 14. Sebenarnya pada Matius 8 ayat 23 sampai 27, Yesus sudah pernah menenangkan laut saat angin ribut menerjang kapal mereka tumpangi bersama. Saat itu mereka ketakutan, meski sadar Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Bagaimana dengan saat ini, di mana Yesus sedang tidak bersama dengan mereka? Nah, untuk itulah Yesus datang menolong, mendampingi, dan memberikan ketenangan.
Mendengar cerita ini, bukankah kita sebagai orang-orang yang percaya akan menjadi merasa sangat beruntung karena Yesus yang adalah Tuhan ternyata sangat peduli dan selalu ingin mendampingi kita para muridnya, apapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Saat mendengar suara Yesus, Petrus yang merupakan wakil dan pemimpin dari para murid berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Di sini sepertinya Petrus masih belum benar-benar yakin kalau itu Yesus. Namun, besar kerinduannya untuk bisa bersama Yesus, apalagi di saat sedang ada godaan dan masalah. Namun, masalah baru muncul setelah Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Imannya mulai goyah dan ragu ketika merasakan hembusan angin yang begitu keras, hingga mulai tenggelam, sehingga ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Di sini, rupanya Petrus lebih fokus pada masalah, bukan pada Yesus. Bukankah hal seperti ini sering juga terjadi pada kita semua? Terutama pada saat pandemi ini, kita semua tidak fokus pada Yesus. Sehingga kita tidak sadar kalau Yesus selalu peduli pada kita dan selalu ada di sisi kita untuk mendampingi kita. Untuk itulah, dalam keadaan genting dan berbahaya, kita harus berani berseru, "Yesus, tolonglah aku." Sebagai ungkapan iman dalam ketidakberdayaan kita untuk hidup tanpa Yesus. Dan Yesus pasti akan segera mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita dan menolong kita. Yang juga menarik adalah tegurannya. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, bukankah teguran ini juga buat kita semua yang seringkali bimbang dan merasa kurang percaya, terutama pada saat sedang dalam masalah? Rasanya kita perlu menyamakan frekuensi hidup kita, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, sehingga diberi ketenangan dan kekuatan untuk selalu berpikiran jernih dan percaya agar mampu bertahan dalam menghadapi cobaan dan masalah. Pun pada saat kita jatuh, kita juga diberi kekuatan untuk bangkit dan kembali kepadanya. Ingat, saat kita sedang dalam masalah besar, Yesus tetap akan berkata, "Tenang, aku ini, jangan takut." Dia ada mendampingi kita semua. Bila ada masukan, mohon beri komentar Anda. Jangan lupa di like dan share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.